sinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Diam semua ya. Ya, salam sahabat Yes. Bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah, sahabat-sahabat Yesus, firman Tuhan saat ini menyapa kita sebagaimana Injil Lukas 22. Demikian firman Tuhan di ayat 24 dan 27. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja, bangsa-bangsa, memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita memasak, tentu kita menggunakan banyak peralatan di dapur. Salah satunya ketika kita sedang memasak daging. Biasanya daging itu dimasak dengan dua cara. Yang pertama itu direbus, yang kedua itu dibakar. Nah, karena itu tentu alat yang digunakan berbeda. Ketika dibakar, tentu daging itu kemudian ditaruh di atas api secara langsung, sehingga api itu menghanguskan sisi-sisi daging. Terkadang kalau kita tidak pandai membakar daging, maka yang terjadi bagian luarnya akan sangat kering, bahkan gosong. Tetapi dalamnya mungkin kadang masih mentah. Tetapi berbeda ketika saudara-saudara merebus daging itu. Karena apa? Karena api itu tidak terkena langsung kepada daging. Tetapi api itu akan mengenai panci. Dan di dalam panci biasanya sudah ada air yang mendidih dan daging dimasukkan lalu direbus. Nah, sahabat-sahabat Yesus, lalu seperti apakah pemimpin-pemimpin itu? Apakah pemimpin-pemimpin itu seperti tusuk sate yang kemudian menusuk semua daging-daging itu dan memanggangnya, membakarnya langsung di atas api? Atau seperti panci, dia merelakan dirinya, dia yang kemudian terbakar oleh api, dan baru dia memanaskan air sehingga daging itu bisa menjadi matang. Nah, saudara-saudara, kira-kira ketika saudara dipilih, ketika saudara ditanya, saudara mau jadi panci atau tusuk sate? Sama-sama, semuanya memproses daging yang sama. Tetapi caranya tentu berbeda. Nah, karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita supaya menjadi pemimpin. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ketika kemudian bangsa-bangsa, raja-raja, mereka memerintah rakyatnya dan menjalankan itu dengan kuasanya. Tetapi Yesus mengingatkan berbeda dengan kita. Sebagai murid-muridnya, sebagai sahabat-sahabat, Yesus mengajak kita untuk pemimpin itu yang melayani. Karena itu Robert K. Greenleaf,
dia menuliskan bukunya Servant Leadership. Greenleaf mengatakan bahwa menjadi pemimpin itu adalah yang melayani. Yang terlebih dahulu punya sikap untuk melayani, baru dia memimpin. Nah, karena itu apa yang dilakukan? Greenleaf mencoba menerjemahkan apa yang menjadi firman Tuhan di dalam Injil Lukas ini. Bagaimanakah pemimpin yang melayani itu? Dan yang menarik di sana, saudara-saudara, bahwa servant leadership adalah pemimpin yang mentransformasi. Pemimpin yang kemudian menghasilkan, mencetak pemimpin-pemimpin baru. Pemimpin yang seperti panci. Dia mau secara langsung terbakar. Dia mau secara langsung kena api. Dan dia mencoba mereduksinya, meratakannya melalui air. Dan memasak, mengolah daging itu hingga matang. Tetapi berbeda ketika para raja, para pembesar begitu menggunakan pimpinan dalam kuasanya, mereka menusuk daging itu dan langsung membakarnya di atas api. Hari ini kita belajar bahwa servant leadership, sebagaimana Greenleaf tuliskan dalam bukunya, menerjemahkan bagaimana kepemimpinan yang melayani, yang mau Tuhan Yesus ajarkan. Sebab menarik di sana, sebagaimana tulisan Spears juga tentang servant leadership, ada 10 karakter di sana. 2 di antaranya menarik, yaitu mendengarkan dan empati. Bahwa pemimpin-pemimpin yang melayani itu adalah pemimpin yang mendengar dan juga yang punya empati untuk mengerti, untuk memahami apa yang sedang terjadi. Dan melayani artinya adalah menjadikan orang lain, influence terhadap orang lain, supaya orang lain kemudian berhasil, mampu menjadi pemimpin-pemimpin baru juga. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, mari bersama kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk sabda-Mu saat ini. Tuhan mengajarkan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai sahabat-sahabat Yesus, ketika kami memegang tonggak kepemimpinan, atau ketika kami dipercaya untuk memimpin, maka Yesus mengajarkan agar kepemimpinan kami dijalankan bukan dengan kuasa, bukan dengan semena-mena, bukan dengan kekuatan, tapi Yesus justru mengajarkan kami rendah hati dan melayani yang lain. Karena itu terima kasih Tuhan untuk sabda-Mu, mengajarkan kami berbeda dari dunia ini, untuk kami boleh saling menghargai, saling menghormati, dan juga melayani satu dan yang lainnya. Karena itu tolonglah kami Tuhan, kami belajar servant leadership, kepemimpinan yang melayani dari Tuhan Yesus. Di dalam cinta kasih dan teladan Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, mari setiap kita pasti ada kesempatan. Setiap kita pasti diberikan tugas dan tanggung jawab untuk juga memimpin yang lain. Minimal kita juga memimpin keluarga kita, rumah tangga kita, kehidupan kita. Karena itu mari lakukan kepemimpinan itu dengan melayani. Servant leadership. Dengan menjadi pelayan bagi yang lain. Dan ini bukan persoalan siapa yang berkuasa, siapa yang menang, siapa yang di atas. Seperti yang diributkan para murid Yesus. Yesus mengajarkan pada sahabat-sahabatnya, mengajarkan pada anak-anaknya untuk saling melayani. Kenapa? Karena dengan saling melayani, maka segala sesuatu sebenarnya dikerjakan menjadi sangat lebih mudah. Bukan hanya menunjuk, bukan hanya memerintah, tapi mari kita juga saling melayani dan menghargai satu dan yang lainnya. Karena itu tetap hidup dalam kasih, tetap hidup di dalam cinta Tuhan, dan mari kita saling melayani satu dan yang lainnya. Dan ingatlah, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.